إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وقرابته والشيخ عبد القادر جلنا الشيخ محمد سمان وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا وغربنا وشيخنا ولمعلمنا ولأستاذنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمدادهم إلى هذه النية والصالح لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dalam kesempatan ini bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, qala Allah ta'ala ana Allah la ilaha illa ana wa man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li ni'ma'i wa lam yarda li qada'i falyatlub rabban siwa'i. Di dalam hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, akulah Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada Tuhan melainkan aku. Maka barang siapa tiada sabar atas balaku, tiada syukur ia bagi nikmatku, dan tiada ridha ia dengan qadaku, maka hendaklah ia tuntut akan Tuhan yang lain daripada aku. Ini kata-kata Allah menyampaikan kepada kita semua. Nah, kenapa sangkutnya lawan kita? Kita ini diberi oleh Allah nikmat, diberi oleh Allah bala, diberi oleh Allah ketentuannya sudah. Nah, jadi tiga macam ini kita misalnya diberi oleh Allah bala, sabar, diberi Allah nikmat, syukur, diberi Allah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah, ridha kada kita. Nah, bila kita itu tiga macam ini, cakap bahasa orang lebih nak terima kasih, maka disuruh Tuhan tuntut akan Tuhan yang lain, cari stop Tuhan, mesti ini cakap bahasa orang ini nah sudah ditentukan naikamlah ini julungi beritaan sudah. Bahasa orang ini nah mobil ini anu dijulungi orang beritaan, tinggal apa bilanya anu inilah, bilanya anu ini, bilanya anu ini kada masih suruh cari situ bus kan ya, bahasa orang cari situ bus yang lain pada ada kawannya, ayo
Nah, artinya samunyaan diberi Allah. Nang kita samunyaan beretani diberikan Allah. Nikmat samunyaan sudah diberi oleh Allah. Ya, coba kita nikmat diri kita aja nih, diri kita sendiri. Kita diberi oleh Allah nikmat macam-macam, mata, telinga, apa samunyaan diberikan Allah, sehat walafiat, yaitu syukurnya luar biasa. Tapi begitu sabuting dijulung-julung sidin, nah garing kah, sakit gitu lah. Nah, disitulah kita tadi sabar atas bala yang diberikan Allah. Sabar kita. Nah, begitu sudah ditentukan oleh Allah, lalu kita ridho, syukur. Dan jadi posisi di dalam diri kita ini, kita barang siapa tiada sabar atas balaku. Jadi posisinya dalam hati kita, kita harus sabar. Dan tiada syukur ia bagi nikmatku diberikan oleh Allah, nikmat berapapun yang diberikan Allah, kita syukur kepada Allah. Memang kada sesuai misalnya kehendak hati. Kehendak hati kita banyak dapat duit hari ini. Tapi begitu ditentukan Allah rezeki kita sekian, nah maka disitulah kita syukur kepada Allah. Nah kemudian sesuatu apa yang sudah ditakdirkan Allah, sudah ditentukan oleh Allah, maka kita ridho. Bila ketiga-tiganya ini ada di dalam diri kita, maka disuruh Tuhan tuntut Tuhan yang lain. Kemana lagi kita? Sedangkan memberi samunyaan Allah, menjadikan kita Allah jadi samunyaan. Nikmat yang diberi Allah memberi non kita, kemana kita? Nah jadi kitanya aja lagi lah. Kitanya bila ada bala sabar, bila ada nikmat syukur, bila sudah ditentukan Allah, maka ridha kita kepada ketentuan Allah. Nah, cuman kita tadi misalnya kita pedagang itu sudah dibuka aja, dibuka. Oh ternyata tadi sekali dagangannya ini rugi sekalinya, bela rugi. Nah itu posisinya apa? Kita sabar. Ketika kita mendapat nikmat, nah lalu dapat nikmat tadi berujung, maka kita syukur. Nah kedua-duanya itu nikmat dan apa tadi kada berujung itu sudah diqadakan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal kita meridhoi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan mahwal yang lain. Pian juga bang tadi dia kesini, habis ulun rugi, ada jadi orang manukare. Nah, maka ulun tatokar sudah larang bener, 100.000 tatokar. Nah sekalinya orang ada jadi dijual kalahin 70, 30 tak akad. Nah jadi begitu kita sudah kada menyerahkan kepada nah jadi kawan yang kita tadi kada kita salahkan, karena itu sudah apa? Ketentuan Allah. Nah itu nang orang BIC. Nah ini sangit 32 bang, jangan sini-sini. Umpama lah. Nah banyaklah nih ya lah, banyaklah zahirnya, cuman sudah dalam hati kita senang. Bila ridha kita dengan ketentuan Allah, maka kita tersebut nah tiga dapat tadi sabar dan syukur. Amun kita kada kawa, iya nang disuruh Tuhan tuntut cari Tuhan yang lain sudah. Oh, cara bahasa orang tuh cari falyatlub rabban siwai, maka tuntutlah Tuhan yang lain daripada aku, puji Tuhan. Kemana kita menuntut? Kita akan menjadikan alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mana kita menuntut? Adakah Tuhan lain? Nah, kalau ada Tuhan yang punya bersamaan, bersamaan jelas. Nah makanya ilmu tauhid kita lah. Di ilmu tauhid ini ditanamakan bujur-bujur, belajar bujur-bujur. Bila kada belajar berdosa, berusaha tak asing-asing yang berusaha tak. Mana? Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki, muslim perempuan, wajib. Nah, ada tahu bini ya siapa pokoknya wajibnya menuntut ilmu. Ilmu nang mana? Ilmu nang tiga macam. Nah, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, wajibnya belajar. Bila kada belajar maka berdosa setiap hari. Bisa. Ada belajar bang. Nah, belajar ini macam-macam aja. Ada yang belajar dilihat radio, masih mau ini radio aja lah. Narakan, nahnya menuntut deh. Belajar. Nah makanya supaya apa? Supaya kayaknya sakaratul maut itu kita dapat. Karena sakaratul maut ini macam-macam. Ketika orang hendak sakaratul maut, ada yang menyerupai guru, ada yang menyerupai dua orang tua, ada yang menyerupai kawan-kawan, macam-macam. Nah itulah orang yang sakaratul maut. Jadi ujarna apa? Ujarna sakaratul maut kena nih. Waktu apa? Waktu diuji. Semalam kita belajaran salah, nang datang nih guru. Semalam Tuhan itu satu. Ada salah salahnya Tuhan tuh dua. Nah itu nang bahaya. Apabila kita maiyakan, kita mahakuni, maka kita termasuk orang yang kafir. Ada beriman. Nah ini nang bahaya. Maka imannya harus kuat. Iman kita ini dikuatkan. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan itu satu, cuman ada guru aja. Tuhan itu cakanya dua. Misalnya dua Tuhan, yakin juga kabian satu. Ini yang dia nih, buas-buas. Tuhan misalnya nih, contoh lah, contoh. Seandainya Tuhan itu dua, dua sidin bersamaan, sidin maulah, yalah, maulah manusia bersamaannya, yalah bersamaan, separuh seorang. Dia Tuhan nang segong, ikam di atas. Antara pusat ke atas. Ujar Tuhan nang segong, ikam antara pusat ke bawah. Nah jadi segong, ya apa hati pian. Yakin juga Tuhan dua. Yalah, buas-buas nih. Yalah, nah yakin lah kita lah. Nah, nang berbirik, yalah. Artinya apa? Amun kita bertauhid, meyakini bahwa Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Ada tadi bersamaan. Maulah bumi bersamaan separuh seorang. Maulah langit bersamaan separuh seorang. Maulah manusia, maulah gadis, maulah macam-macam bersamaan separuh seorang tadi bang. Nah, saya yakinlah hati bisanya Tuhan tadi dua. Tapi kalau sudah kita tahu tauhidnya Tuhan itu satu, karasi satu. Ya. Nah, cuman mengarasi satu tuh jangan ujar guru. Bila ujar guru berarti pian belum yakin. Tapi kita belajar aja, belajar dulu. Belajar bahwa Tuhan itu asas. Wahdaniyat asas. Satu, tunggal. Yalah. Nah, dinapa meyakini hati kita ini supaya dasar bujur-bujur itu satu. Nah, lalu di dalam ilmu tauhid kita dipelajari dengan Allah bersifat apa? Bersifat kudrat. Allah bersifat kudrat. Bersifat kudrat itu bersifat kuasa. Kuasa Tuhan. Kalau Tuhan kita nang kita sembah ini kuasa, maka
Tuhan nang satu kawa maulah. Tuhan nang satu kawa maulah. Kalau bersamaan sidin maka kada kuasa. Tuhan nang satu kada kuasa, Tuhan yang satunya kada kuasa. Kenapa? Karena ini bersamaan. Orang bersamaan itu biasanya kalau bensau, kalau misalnya toko kada mayu duit, bersamaan. Nah, gisan bermodal kada mayu duit, amun cukup apa bersamaan. Inilah. Nah, lalu seandainya Allah Subhanahu wa taala yang satu ini berisi kudrat, yang satu ini berisi kudrat, berisi kekuasaan, maka menjadikan alam ini sama-sama. Allah yang satu menjadikan alam, Allah yang satunya menjadikan alam. Lalu kalau inya menjadikan sama-sama pada menjadikan, maka alam ini ada dua. Tapi keyakinannya, keadaannya alam ini satu. Maka yakinlah Tuhan itu satu. Nah, jadi kalau posisinya Tuhan kita satu yang menghendaki beulah bumi, nang satunya kada beulah bumi. Maukah terjadi? Kada mau lah. Karena ibarat dua. Seandainya sama-sama pada karas, jadi maulah membikin manusia satu, sama maulah juga nang sekong satu. Lalu tandanya ada dua. Sedangkan di dunia ini hanya satu. Nah, langit diulah Allah satu, bumi diulah Allah satu, manusia nang dibikin itu satu. Ada nang dua-duanya. Cakanya seandainya sama-sama pada Allah itu kuasa, maulah dua-dua, guru dua, nang alo dua, karena inya kuasa masing-masing. Itu sifat ada kudrat kuasa. Tapi kenyataannya tidak ada. Maka itu mustahillah Tuhan itu dua. Jadi satu posisinya. Nah, itu belajar dengan ilmu tauhid. Nah, pemegangan kita nang sifat 20. Wajib kita belajar menuntut ilmunya. Supaya apa? Supaya kita yakin, syukur, sabar. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita dalam diri kita sabar. Syukur kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu jujur dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula makna ridha itu ibadah daripada suka hati akan segala qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ridha itu satu ibadah, daripada suka kita, hati kita, segala qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadarnya sekira-kira tiada ia menyangkal akan sekalian yang diperlukan Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, laisa ar-ridha alla yuhissu bil bala, innamar ridha alla ya'tarida 'ala al-hukmi wal qada'i. Tiada disyaratkan akan ridha itu bahwa tiada merasa akan kesakitan balanya. Sesungguhnya ridha itu tiada menyangkal atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan qadanya. Maksudnya itu orang syarat ridha tadi, kita ini bukan kada merasa sakit kan, tapi sakit juga. Posisinya nih, kita ini misal kita diberi oleh Allah garing apa, sakit parut kah apakah. Nah, bukan orang ridha itu kada merasa sakit kah, tapi sakit juga. Sakit maigut misal, maiyon lah sakit tadi, cuman kata apa ditahaninya sakit tadi, tetapinya menahani sakitnya tadi
balanya tadi tapiinya ya bahasa orang tuh ridho kada sangkal. Bila kada sangkal atas hukum Allah Ta'ala, hati ini nah kada menyalahkan si asibi, kada menyalahkan Allah. Allah kenapa biar mandak di aku sakitnya parut misalnya. Nah dalam hati ini, nah kada dia menyangkal-nyangkal, jadi sanang. Ini menyandang ya sakit parut tetap menyandang. Ini pangcobaan akal. Nah, ada apa itu? Tatap sakit tetap. Kalau bang balik tapi ini ridho, nah gitu. Bukannya kisah ridho ini misalnya hilang sakitnya ada. Sakitnya balanya tadi tetap. Tapi sesungguhnya ridho itu tiada sangkal. Tiada sangkal atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketentuannya, qadanya. Sudah ditentukan Allah. Apa ada kita manahan ini benar. Sakit gigi manahan ini. Itu orang ridha. Ada menyumpah siapa-siapa. Ikam juga bang dia memberi gula betul. Habis aku nak sakit tak gigi nah. Yalah, ujar kita. Nah, yalah. Tapi jangan hati-hati bila kita hati senang. Itu bang udah ketentuan Allah. Nah, itu posisinya. Ingat kita nih. Nah, misalnya lah, kuit lah. Nah, mau kuit nggak bakal, atau kuit pas. Sekali menarik, tak anak kawan. Nah, apa tokol? Nah, bincul kawan pulang misalnya lah. Tapi tadi nang binjol tadi ada menyalahkan kawan, hal mantap pula, terima kasih kawan lah. Ya, oh gini nang sampai bener ya lah. Tahunya melihat sudah. Nah itu memandang artinya seorang ma'arif binjolnya lah. Kawan kelahap lah. Menawarkan kawan. Kawan binjol. Ya lah. Nah, padahal nang membulangkis seorang juga misalnya tuh lah. Nah jadi kita tuh artinya syukur, sabar, kemudian ridho dengan ketentuan Tuhan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nang ta'alih kita sanang lawan kada sangkalnya itu nih. Nah itu kada sangkal. Jadi nang dimaksud dengan ridho tadi, makna ridho itu ialah ibadah daripada suka hati kita. Suka hati kita segala qada Allah, segala ketentuan Allah suka dan kadarnya. Saya kira-kira tiada sangkal di dalam hatinya. Nah, sekalipun sedikit kada ada sangkal. Yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nang pangalih lah. Nah, jadi bukannya nangaran bala itu misalnya sakitnya hilang kada. Tapi ridha itu tiada sangkal atas hukum Allah Ta'ala dan ketentuannya. Ketahui olehmu bahwasanya tiada lazim daripada ridha akan hukum Allah Ta'ala dan qadanya itu ridha akan segala maksiat dan kufur. Artinya jangan dikatakan kasih itu ridha. Artinya jahat Tuhan ini meridai aku ini maksiat. Lain kayak itu salah posisinya. Maksudnya tiada lazim. Artinya tiada pasti ada lazim ridha hukum Allah Ta'ala itu dan qadanya itu ridha akan segala maksiat. Tuhan juga bang dia meridai maksiat. Nah itu loh tahu. Mandak kasih itu tuh salah posisinya. Nah dan kufur karena bagi segala maksiat dan kufur itu dua jalan. Satu jalan kepada Allah Ta'ala yaitu sekira-kira kufur dan maksiat itu jadi daripada qada Allah Ta'ala satu dan kadarnya dan daripada iradah Allah Ta'ala. Nah, dan masyiahnya maka wajib atas kita ridho akan jalan itu dan satu kepada hambanya yaitu sekira-kira maksiat dan kufur itu sifat bagi hambanya, maka atas jalan ini tidak disuruh Allah ridho kufur dan maksiat itu. Nah, jadi posisinya dua. Tapi kalau kita misal memandang kepada seseorang, nah maka kita pandang itu adalah sudah qada Allah, ketentuan Allah. Kita misalnya anak ini
Cuman tetap kita usaha. Kita mau usahain tetap. Nah, minta banyak kepada Tuhan Guru, mudahan anak anu bagus, nasihat bagus. Jangan sakit Kak. Itu Bang sudah kata Tuhan Allah. Hati. Nah, cuman tetap kita usaha. Nah, jangan bakawan ini nak lah. Nah, tetap nasihatnya tetap. Yalah, nasihatnya tetap. Cuman suruhannya, nah kita doakanlah kepada si anak. Karena bila suruh taros itu karena menyebabkan inya banyak dosa. Karena setiap anak itu apabila disuruh oleh orang tuanya wajib memperkenankan. Bila kada memperkenankan berdosa. Ketika kita banyak menyuruh lalu banyak dosa. Situlah tatuyuk bahasa orang. Jadi kalau kamu mbahnya dilihat ini sekali dah ayo anak ayah dalam hati aja gitu doa doa pintar lalanya ya lah macam-macam buai ibarat nang kita nih makin bisian murid macam-macam murid ya lah murid nang kayak ini ada nang kayak ini ada nang langsung dapat ada nang kada ada nang pembabal, ada nang di bawah pembabal, ada nang kada masuk, macam-macam, gitu lah. Nah, jadi bila kita sudah paham dengan menangani itu, ada apa lagi? Ya lah. Nah, jadi bilanya sudah belum paham, nyanyangit terus gurunya, gurunya kasihan beliuran sih. Ini nah ajar gurunya A, B-nya, tidak apa tuh deh, dibedakan B-nya A, ya lah. Nah, bujur aja, karena ditahu pulang, aja pulang, itu contoh aja Bang. Nah, jadi posisinya seperti itu. Nah, jadi kita tadi memandang sesuatu. Nah, jadi posisi akan kepada Allah. Tetap kita ajari, ibaratnya itu tetap kita tuduhi bisa anak tadi. Nah, salah lah. Nah, apa ujarnya itu bingung ya kalau orang. Nah, jadi orang nang orang nang ridho senang tadi. Nah, bukannya itu maksiatnya tadi. Nah, kita memandang seseorang tadi. Nah, jadi memandang seseorang itu adalah iradah Allah Ta'ala. Nah, sudah kehendak Allah. Nah, cuman jangan dirinya. Aku aja yang ini maksiat kehendak Allah Ta'ala aja. Nah, luput minta. Itu dikehendaki seorang adanya. Nah, yalah. Wa min sayyi'atin fa min nafsik. Bila jahat, nah, diri seorang aku. Cuman kalau semuanya itu kullun min indillah. Memang semuanya daripada Allah. Maulah kita hakon sasat seorangan. Baik peraya kalau. Nah, jadi posisinya di dalam firman Allah innallaha la yarda li ibadihil kufr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada ridha bagi hambanya itu akan kufur. Baik kufur itu kufur nikmat, baik kufur itu kufur agama. Nah, itu jadi masalahnya bila kita diberi Allah nikmat, nah apakah kita syukur kepada Allah? Diberinya apa? Apakah kita sabar? Nah, di sini. Jadi bila sudah kita itu syukur dengan sabar, maka itu timbullah ridho. Nah, senang, nah, gembira apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan hasil daripada demikian itu mana sambungannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita berataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.